Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Cinemas Channel. Pernah tidak kalian memiliki teman yang peduli dengan kamu? Pasti ada dong. Di sini, Mimin akan menceritakan sebuah animasi film yang mengisahkan tentang persahabatan monster laut. Sebut saja nama mereka Luca dan Alberto, yang dimana mereka memiliki tujuan hidup untuk berdampingan dengan manusia dan bercita-cita memiliki motor Vespa. Oh iya, sebelum mulai alur cerita filmnya, buat kalian semua yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat updatean video-video terbaru dari channel Cinemas. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, diberi rezeki yang berlimpah, dan semoga terhibur. Oke, langsung saja. Ini dia alur cerita film Luca, si monster ikan. Di awal film, diperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang berada di atas kapal. Tiba-tiba, ada sesosok monster laut yang mengambil barang-barang dari kapal mereka. Salah satu dari penumpang kapal melihat monster laut tersebut, sehingga mereka ketakutan dengan kehadiran monster itu. Di tempat yang lain, terlihat Luca yang panik karena ikan-ikan peliharaannya kabur dari kandangnya. Dengan susah payah, Luca berhasil mengumpulkan ikan-ikan yang bersuara kambing tersebut. Setelah menemukan semua ikan-ikannya, Luca langsung membawa semua peliharaannya ke ladang untuk makan. Di sana, dia menemukan sebuah benda yang baru dia lihat. Awalnya, dia tidak peduli dengan benda tersebut. Namun, dia penasaran. Ternyata, itu adalah jam waker yang terjatuh dari kapal semalam. Waktu makan siang pun tiba. Ibu Luca pun memanggil Luca. Luca sangat disayangi oleh ibunya. Setiap hari, ibunya berpesan kalau daratan itu kejam dan manusia jika melihatmu akan membunuhmu. Di sini, Luca berusaha mengungkapkan isi hatinya kepada ibunya, namun tidak mendapat kesempatan. Oh iya, ini ibu Luca, ayah dan nenek Luca. Meet those Branzinos at the crab show this year. Come eat, Luca. Come on, we better be. Ayah dan ibu Luca sangat khawatir dengan Luca jika nantinya dia berani naik ke daratan. Rasa penasaran Luca meronta-ronta. Dia sangat ingin mengetahui dari mana asal dari perahu-perahu itu. Ayah dan ibu Luca yang mendengar hal tersebut terkejut. No, the end. Shut it down. I was just curious. Lain halnya dengan nenek Luca yang merasa baik-baik saja. Bahkan sedikit menceritakan jika ia pernah ke permukaan, bermain kartu dan berubah menjadi manusia. Luca yang mulai penasaran terus berenang dan mencari benda-benda manusia yang terjatuh di lautan. Di sana, dia melihat sebuah alat musik dan tiba-tiba seseorang yang tak dikenal berada di belakang persembunyian, dan ternyata dia merupakan monster ikan juga. It's fine, I'm not human. Dia menceritakan kalau dia kesini untuk mengambil barang-barangnya yang telah dia curi dari kapal manusia. Disinilah awal kisah Luca, sang monster laut yang naik ke daratan dimulai. Wait, that's mine! You forgot your harpoon! Oh yeah, thanks. Luca yang melihat monster ikan itu naik ke daratan dan berubah menjadi manusia, kaget dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, Luca ditarik ke daratan, dan inilah awal Luca melihat keindahan daratan. Di malam harinya, Luca bertanya kepada neneknya tentang dunia manusia. Namun, neneknya sudah terlelap tidur. Pagi pun tiba. Luca terlihat sedang membuat patung dirinya dan bermaksud pergi ke permukaan lagi. Terlihat Luca yang mengumpulkan tekad untuk naik ke daratan.
Tiba-tiba, monster ikan yang kemarin Luka temui berada di belakang Luka dan kembali mengajak Luka ke daratan. Disinilah awal mula perkenalan mereka. Nama monster ikan itu adalah Alberto. Luka yang belum pernah ke daratan mulai belajar berjalan dan melakukan hal-hal lainnya. Alberto mengajak Luka ke rumahnya. Di sini, Alberto menjelaskan kalau dia tinggal bersama ayahnya. Namun, ayah Alberto sedang pergi dan saat ini Alberto sendiri. Luka yang melihat koleksi Alberto kagum dengan apa yang dimiliki oleh Alberto, terutama pada gambar motor Vespa. Alberto menjelaskan kalau gambar itu adalah Vespa yang dibuat oleh manusia, dan jika kau duduk di atasnya, kau bisa kemana saja, bahkan ke seluruh dunia. Luka yang melihat banyak peralatan di sana memberi ide kepada Alberto untuk membuat Vespa. Alberto yang melihat peralatannya lengkap, tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung membuat Vespa mereka. Seriously, I have to go. Waktu pun berlalu. Akhirnya, mereka berhasil membuat motor Vespa hasil karya mereka berdua. Alberto sebagai drivernya langsung memberanikan diri untuk mengendarai Vespanya, dan Luka sebagai pemegang papan seluncur. Di percobaan pertama, Vespa mereka hancur tanpa bekas. Alberto yang mengendarai Vespa itu langsung jatuh ke laut. Dengan penuh semangat, mereka kembali membuat Vespa kedua. Di percobaan selanjutnya, Vespa mereka masih saja hancur. Dan percobaan ketiga, Alberto mengajak Luka untuk naik. Namun, Luka ketakutan. Tapi Alberto dengan percaya diri memberikan motivasi kepada Luka. In a million years. Hey. I know in your head. A Bruno. Just you! Good! Now hang on! Mereka berdua akhirnya mengendarai Vespa buatan mereka dan terbang ke udara dan terjatuh kembali ke laut. Sore hari, menjelang malam, mereka berdua berbincang-bincang. Luka bertanya kepada Alberto, apakah Alberto pernah ke kota manusia? Alberto mengatakan kalau dia belum pernah ke sana. Di rumah, ibu dan ayah menginterogasi Luka. Ayah Luka mengatakan kalau Luka tidak boleh ke permukaan lagi. Luka pun menjawab, jika permukaan tidak buruk. Ibu Luka yang mendengar itu murka dan mengatakan jika Luka akan tinggal dengan pamannya, Ugo, di laut yang sangat dalam selama akhir musim. Luka yang mendengar itu mengatakan tidak. Mengapa ibu melakukan ini? Ibu Luka mengatakan, dunia sangat berbahaya. Ibu harus mengirimmu ke dasar laut agar kau aman. For 3, Why are you doing this? the world Luka yang marah dan kecewa kepada orang tuanya langsung menemui Alberto dan menceritakan apa yang terjadi. Tiba-tiba, Alberto terfikir untuk mengajak Luka ke kota manusia dan merencanakan untuk tinggal di sana dengan mengharapkan mereka mendapatkan Vespa. And we say, Signor Vespa, build us one of... Dengan rasa senang, mereka berdua menuju kota impian. Sesampainya di pinggiran kota, tidak sengaja mereka terlihat oleh pelaut. Mereka pun bersembunyi dan menggunakan perahu kayu agar bisa naik ke daratan. Setibanya di kota manusia, Luka yang melihat itu takjub dengan apa yang dia lihat. Tidak lama kemudian, mereka berdua melihat Vespa yang dikendarai oleh seseorang. Mereka berdua tidak berhenti takjub dengan keindahan Vespa yang mereka lihat. You're making me blush. Terlihat anak-anak yang sedang bermain bola. Tidak sengaja, bola mengarah ke kaki Luka. Dengan sengaja, Luka menendang bola itu. Tiba-tiba, arah bola berubah dan mengenai Vespa merah.
Disinilah masalah mereka dimulai. Ternyata pemilik Vespa itu bernama Ercole. Dia adalah sang juara 5 kali dalam Piala Portorosso. Sehingga dia mampu membeli Vespa itu. Di saat yang bersamaan, Luca langsung ditarik oleh Ercole yang hampir saja membuka identitas Luca. Namun, di sana terlihat ada seorang wanita yang menolong mereka dan langsung membawa mereka menjauh dari Ercole dan teman-temannya. Wanita yang menyelamatkan mereka bernama Julia. Julia langsung menanyakan kepada mereka berdua, apakah kalian kesini untuk lomba? About this Portorosso Cup race. That's how the Luca yang mendengar ucapan Ercole di awal yang mengatakan jika dia bisa membeli Vespa dengan memenangkan Piala Portorosso Cup. Tiba-tiba, terfikir untuk meminta Alberto bertanya kepada Julia, apa yang bisa mereka dapatkan ketika menang dalam lomba. Julia pun menjawab, adalah uang yang bisa kalian tukar dengan Vespa. Tanpa basa-basi, mereka bertiga sepakat untuk membentuk tim. Julia menjelaskan jika lomba ini bukan lomba biasa. Lomba ini adalah lomba tradisional Italia yang memiliki 3 tahapan. Pertama, renang, makan pasta, dan yang terakhir adalah balap sepeda. Mereka akhirnya membagi tugas, di mana Luca mengendarai sepeda, Alberto makan pasta, dan Julia berenang. I guess that's how humans swim? Ugh, that's... Luca yang baru menggunakan sepeda terus mencoba untuk mahir mengendarainya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Luca berhasil. Di tempat lain, terlihat ayah dan ibu Luca yang datang ke daratan untuk mencari Luca. Mereka berusaha untuk Sorry, I'm not used to legs. Tiba saatnya pada tahap pendaftaran lomba. Luca, Alberto, dan Julia akhirnya mendaftarkan diri mereka. Dengan sedikit bumbu-bumbu pertengkaran di antara Ercole dan Julia, yang menghina Ercole seperti ikan lele. Mereka memiliki waktu 1 minggu untuk berlatih dan memenangkan pertandingan Portorosso Cup. Di rumah Julia, Alberto juga sangat semangat dan mulai latihan untuk makan berbagai jenis pasta. Dan Luca yang terus berlatih. Di lain tempat, terlihat Julia yang sedang berlatih renang. Namun, tiba-tiba terlihat Ercole dan teman-temannya. Mereka hampir menabrak perahu dari Luca. Setelah berlatih, pada sore hari mereka kembali ke rumah Julia. Tiba-tiba, Luca mendengar suara ibunya dan mengarahkan pandangannya. Ternyata ayah dan ibunya ada di sana. Luca yang ketakutan buru-buru menutup pintunya. Luca langsung menceritakan kepada Alberto bahwa dia melihat ayah dan ibunya. Alberto dengan percaya diri menjawab, "Tidak mungkin, mereka tidak kemari." Luca kembali bertanya, jika benar mereka kemari dan akan mengirimku ke dasar laut, Alberto tidak percaya dan kembali mengatakan tidak mungkin. Di tengah perbincangan mereka, Julia datang dan memotong pembicaraan mereka berdua. Ketika asik berbincang, ayah Julia datang dan meminta tolong kepada Alberto. Andiamo. I'll be right back. Julia dan Luca sedang membahas bintang yang disebut Luca sebagai ikan. Julia yang mendengar itu menjelaskan kepada Luca kalau apa yang Luca lihat itu adalah bintang, bukan ikan. Stars, like the sun. Giant. Julia pun menunjukkan alat teleskop kepada Luca yang mampu melihat bintang dan planet. Luca yang mendengar seluruh penjelasan Julia kagum dengan apa yang dia lihat di langit. Alberto yang melihat Luca dan Julia sangat akrab merasa cemburu. Luca! Okay. Alberto pun mengajak Luca untuk melihat sesuatu.
Ternyata itu adalah Vespa impian mereka. Soon you'll be out. The thing we're gonna need. Also, I added flames. That's so. There's an even bigger one at our school. Wait. Dan Luca menjelaskan jika dia juga ingin bersekolah seperti Julia. Alberto yang mendengar ucapan Luca marah dan tidak setuju dengan pilihan Luca. Luca yang mencoba membujuk Alberto mengatakan kita bisa mencobanya beberapa hari. Alberto menjawab dengan nada tinggi, kita tidak butuh sekolah, kita adalah monster laut. Monsters can't go to school. What do you think is gonna happen when they... Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Ercole dan teman-temannya datang dan memukul Alberto. Luca berusaha untuk menghentikan mereka dan mengancam dengan tombak di tangannya. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari sana. Change my mind. Nobody wants you here. Di lain tempat, terlihat ibu dan ayah Luca yang sudah menyerah. Was I too hard on him? No, you were just trying to... He is! Di atas bukit, terlihat Luca, Julia, dan Alberto yang berusaha membantu Luca agar bisa menuruni lereng bukit itu. Alberto yang melihat Julia terus berusaha memotivasi Luca, merasa cemburu dengan Julia. Alberto memperingati Julia bahwa berhentilah berbicara tentang hal yang membosankan. Alberto pun memberi arahan kepada Luca agar fokus ke tujuan kita. Alberto yang sudah mulai kesal kepada Julia, langsung mengambil alih sepeda Luca dan menuruni lereng bukit dan menabrak semua orang yang ada di depan mereka. Di ujung jalan, Alberto tidak mampu mengendalikan sepedanya, dan mereka berdua tercebur ke laut. Setelah kembali ke darat, Luca dan Alberto tiba-tiba bertengkar, karena Luca ingin merubah tujuannya, yaitu bersekolah. When anyone sees you. Alberto terus memojokkan Luca, karena dia takut akan kehilangan sahabatnya. Julia yang datang dan memeluk mereka berdua merasa heran dan bertanya, apa yang terjadi? What's going on? Nothing. Luca meminta penjelasan apakah dia bisa sekolah di tempat Julia. Julia yang mendengar itu langsung mengatakan ide yang luar biasa. Tentu bisa. Alberto yang mulai kesal tiba-tiba menceburkan dirinya ke laut dan membongkar identitasnya. Disinilah awal perpecahan persahabatan mereka. Julia yang merasa heran dengan Luca berhasil membuktikan jika Luca juga adalah si monster laut. Di pinggir pantai, terlihat Luca yang sedih memikirkan Alberto. Tiba-tiba, Luca berenang dan mengunjungi Alberto. Sesampainya di sana, Luca terus memanggil Alberto, namun tidak ada jawaban. Luca merasa bersalah dan berusaha meminta maaf atas perbuatannya kepada Alberto. Alberto pun menyalahkan dirinya dan menyuruh Luca untuk pergi dari rumahnya. Namun, sebelum pergi, Luca berjanji jika dia akan memenangkan lomba Porto Rosso dan membeli Vespa untuk mereka agar bisa berkeliling dunia. Yeah. And then the Vespa and we'll run away together. Luca, that's crazy. Di pagi hari, terlihat perlombaan Porto Rosso segera akan dimulai. Julia dan Luca terlihat tidak satu tim. Lomba renang akan dimulai. Terlihat Luca yang menggunakan peralatan menyelam agar tidak ketahuan dengan para peserta dan panitia. This makes me laugh. I guess. Perlombaan pun dimulai. Seluruh peserta mulai berenang dan Luca sedang berlari di dasar laut. Dengan penuh semangat, Luca berhasil sampai di darat dan langsung melanjutkan lomba kedua, yaitu memakan pasta. Thank you. Tidak butuh waktu lama,
Luka langsung mengambil sepedanya. Tiba-tiba, tak disangka dan tak diduga, ibu dan ayahnya melihat Luka yang mengendarai sepeda. Namun, Luka berhasil menghindari mereka berdua. Terlihat juga Luka melaju dengan cepat dan melewati lawan-lawannya. Namun, di tengah perlombaan, hujan turun dengan sangat deras. Oh, not now. Luka yang takut wujud aslinya ketahuan, berhenti di puncak lereng. Terlihat Alberto yang berusaha membawa payung buat Luka. Namun, Ercole menendang Alberto. Hingga seluruh penonton melihat wujud asli dari Alberto. Luka yang melihat sahabatnya terpojok, berusaha mengayuh sepedanya dan menyelamatkan Alberto. Kejar-kejaran pun tak terelakkan antara mereka berempat. Ercole terus berusaha membunuh si monster. Dan Julia yang terus berada di belakang mereka, melihat celah untuk menolong Luka dan Alberto dengan menabrakkan sepedanya. Julia yang terjatuh langsung mendapatkan bantuan dari Luka dan Alberto. Hingga semua warga kota melihat wujud asli mereka berdua. Nostri Marine, give me that. Yeah, are you alright? Yeah, I'm okay. Mereka pun mendapatkan pembelaan dari ayah Julia yang mengatakan bahwa mereka adalah pemenang dari Technically, legally. The winners. Akhirnya, apa yang Luka, Alberto, dan Julia impikan dapat tercapai. Alberto dan Luka bisa membeli Vespa. Dan Julia akhirnya merasakan juara. Di akhir film, diceritakan jika Julia kembali untuk bersekolah. Dan Luka yang dipersilahkan untuk ikut bersama Julia agar bisa bersekolah. Sedangkan Alberto tetap di kota Portorosso untuk menemani ayah dari Julia. You are coming, right? I would. Oke teman-teman sahabat Sinemas, ending yang sangat membahagiakan. Dan menurut Mimin, alur cerita film ini mengajarkan kita tentang arti sebuah persahabatan, yang dimana pasti ada suka dan dukanya. Akhirnya, pesan Mimin, jaga sahabat kalian dan jangan pernah kecewakan mereka. See you, semoga kalian terhibur. Ciao.